Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan sopir taksi online oleh anggota Densus 88 Anti Teror Bribda Haris Sitanggang. Rekonstruksi dihadiri tersangka dan digelar di halaman Polda Metro Jaya karena pembunuhan terjadi di beberapa lokasi. Tersangka untuk pembunuhan tersebut. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sopir taksi online Sony oleh anggota Densus 88 Bribda Haris Sitanggang. Rekonstruksi digelar di halaman Polda Metro Jaya dengan peragakan 40 adegan. Istri korban yang datang ke lokasi rekonstruksi menangis histeris melihat pelaku yang tega membunuh suaminya. Ia pun menyebut tersangka pembohong. Polisi juga mengungkap motif Bribda Haris Sitanggang membunuh korban karena ingin mencuri mobil korban. Ini dilakukan karena kalah bermain judi dan terlilit utang 90 juta rupiah. Tentunya ini masih melakukan proses analisis. Namun sejauh ini sesuai dengan rencana 40 adegan yang direkonstruksikan, artinya tentu belum ada temuan hal yang bersifat baru. Namun tadi ditekankan adalah saintifik, kita hadirkan dari Inavis juga. Ya, rekonstruksinya ini panjang ya, dari mulai adanya TKP-nya juga di Jakarta, di Depok, di Bekasi, termasuk di Tangerang. Ya, maka lokus tempus ini suatu rangkaian peristiwanya maka ditangani oleh Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, Bribda Haris terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Sony Rizal Tahitu, sopir taksi online, ditemukan tewas di perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 23 Januari lalu. Di hari yang sama, Bribda HS ditangkap di Desa Sendang Mulia, Bekasi setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Dan dari catatan kepolisian, Bribda HS pernah terlibat kasus penipuan baik pada sesama anggota Polri maupun masyarakat umum. Meski sudah ditangkap, tapi keluarga korban tidak langsung diinfokan. Mereka baru mengetahuinya saat istri korban bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya 7 Februari lalu. Hal ini membuat istri korban menilai polisi tidak serius dalam menangani kasus pembunuhan suaminya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan sejak pesawat Susi Air dibakar KKB Papua, pilot Kapten Philip Max Martens yang disandra KKB masih dalam pencarian. Tim gabungan TNI Polri menggelar olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan Pacu Bandara Paro. Tim gabungan TNI Polri menggelar olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan Pacu Bandara Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Hasilnya, sekitar 80% badan pesawat habis terbakar, hanya tersisa bagian sayap, baling-baling, dan ekor pesawat. Petugas juga memeriksa sejumlah rumah kosong yang ditinggalkan warganya untuk mengungsi ke Kenyam. Warga khawatir adanya ancaman KKB pimpinan Egyanus Kaugoya. Selain menggelar olah TKP, petugas juga membersihkan bandara agar pesawat bisa kembali beroperasi melayani masyarakat di Bandara Paro. Hingga kini, pilot Susi Air Kapten Philip Max Martens masih dalam pencarian akibat disandra KKB. Namun, Kapten Martens dan Egyanus dipastikan sudah keluar dari distrik Paro. Itu kita pastikan lagi dari analisis juga nanti akan kita pastikan keberadaan posisinya segala macam. Nanti kita akan sampaikan. Apakah mereka punya teknologi untuk menyebarkan itu? Ya, mengingat itu hutan luas. Kalau saya pikir sih tentu kalau HP saja dia pasti punya, dan sekarang kan HP saja yang lebih punya. Sebelumnya 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kaugoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Kejaksaan Agung tidak akan ajukan banding atas vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer. Eliezer dianggap telah membantu jaksa dalam mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan
Kejaksaan Agung menghormati keputusan Majelis Hakim memvonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Pihaknya pun tidak mengajukan banding. Hal tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya Richard Eliezer berkelakuan baik, kooperatif, serta dianggap membantu jaksa dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, pihak keluarga almarhum Yosua juga telah memaafkan Eliezer. Maaf keluarga Yosua dianggap sebagai keputusan tertinggi dalam hukum. Dengan tidak diajukannya banding dari pihak Richard dan jaksa penuntut umum, maka putusan hakim 1,5 tahun penjara memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim ini di samping sudah mengambil over seluruhnya, saya mengikuti benar, mengambil over seluruhnya tuntutan dakwaan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya saya lihat dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas dakwaan jaksa tersebut, yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut, sehingga kami menghormati putusan hakim yang telah mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat. Sebelumnya jaksa menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Eliezer dianggap bersalah dan ikut serta dalam pembunuhan berencana. Namun dalam putusannya, majelis hakim justru memvonis Eliezer lebih ringan dari tuntutan jaksa. Adapun sejumlah yang meringankan Richard adalah masih berusia muda dan menyesali perbuatannya. Sementara itu, 4 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa Kuatmaruf pada tanggal 15 Februari, sedangkan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal mengajukan banding pada tanggal 16 Februari 2023. Sedangkan untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR, itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan di administrasi perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Pemirsa, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan peluang Eliezer untuk menjadi polisi usai vonis 1 tahun 6 bulan penjara masih menunggu hasil sidang etik Eliezer oleh Divpropam Polri. Yang sudah dijadwalkan oleh Propam, nanti apabila jadwal pastinya sudah ada, demikian proses sidangnya dan hasilnya juga sudah ada, insya Allah akan segera mungkin saya sampaikan kepada teman-teman media. Ya, kita tidak bisa mendahului ya, karena kita tetap harus menunggu dari hasil sidang kode etik profesi yang akan digelar oleh Divisi Propam. Itu dulu, apabila nanti sudah ada. Presiden Joko Widodo menghormati vonis para terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Presiden menegaskan tidak akan ikut campur karena hal tersebut merupakan ranah pengadilan. Jokowi mengatakan menghormati keputusan hakim setelah memberikan vonis terhadap Sambo CS. Menurut Jokowi, putusan yang dijatuhkan hakim terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua sudah berdasarkan pertimbangan, fakta, dan bukti yang ada. Ia juga tak akan berkomentar mengenai hal tersebut karena merupakan ranah pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup ada berarti putusannya, Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati. Semuanya harus menghormati. Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Menang telak, ia mengalahkan Lanyala Mataliti. Informasinya saat lagi untuk Anda.